Sebanyak 43 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani Tunas Jaya di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, membudidayakan bibit hingga memasarkan hasil kebun karet. Saat ini hasil budidaya bibit karet telah merambah ke berbagai daerah seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa, seperti Semarang, Cilacap, dan Magelang. Bibit karet berusia 3 hingga 5 bulan ini bisa terjual dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per tanaman. Mereka mengaku mampu menjual 500.000 bibit karet untuk setiap musim tanamnya. Keunggulan bibit karet ini diantaranya tahan penyakit, cepat berproduksi dibandingkan jenis karet lain, dan hasil karet melimpah meski saat kemarau. Menurut Ketua Kelompok Tunas Jaya, Sanapi, selain karet, pihaknya juga melayani pesanan bibit sejumlah tanaman untuk keperluan penghijauan, seperti mahoni, sengon, dan jati. Pembibitan kita alhamdulillah juga bisa keluar setiap tahunnya itu nggak kurang dari 400.000 minimal 400.000 sampai 500.000. Juga dari kelompok Tunas Jaya ini bisa mengordinir dari getah karet produksi ini juga sedang dipasarkan atau sudah berjalan dengan baik. Sanapi menambahkan, kelompok tani ini masih memiliki keterbatasan lahan untuk menanam bibit karet, serta tidak adanya sumur bor untuk pengairan saat musim kemarau. Dari Lampung Utara, Lampung, Ila Fahri, Metro TV. Kinerja Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu selama ini dianggap cukup memuaskan. Bagaimana dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua mendatang? Kebijakan apa yang perlu diambil agar langkah positif ini terus berlanjut? Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi defisit anggaran dan mendorong sektor real menjadi kunci di tahun pertama Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. Pasalnya, pada 2010, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berpotensi menghadapi defisit yang lebih besar dari asumsi yang ditetapkan. Menurut pengamat ekonomi Martin Panggabean, tahun ini APBN cukup terbantu dengan harga rata-rata minyak dunia yang di bawah asumsi, penguatan kurs rupiah, dan rendahnya inflasi. Tetapi tren ini akan berbalik seiring tanda-tanda membaiknya ekonomi dunia menjelang akhir tahun. Dan untuk mencegah defisit makin besar, pemerintah mungkin mengambil kebijakan tidak populer dengan kembali menaikkan harga BBM. BBM, harga minyak dunia sudah meningkat. Ini kan sekarang kurs lagi menguat nih, tapi prediksi saya ini akan melemah. Jadi kalau dua-duanya terjadi, akibatnya harga BBM harus mau tidak mau harus dinaikkan lagi untuk mengurangi defisit anggaran. Tapi pemerintah kan udah sifatnya reaktif. Tantangan berikutnya yang menghadang Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan timnya adalah bagaimana menggerakkan sektor real. Lambatnya pertumbuhan sektor real selama ini menjadi kelemahan Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama. Masalah ini juga dikeluhkan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor UKM dan koperasi. Menurut mereka, masih sulit untuk mengembangkan usaha melalui kredit karena tingginya suku bunga pinjaman dari bank. Sehingga akses perbankan, walaupun pemerintah sudah menganjurkan ada kredit usaha rakyat, ada kredit ketahanan pangan dan energi, petani masih sulit sekali untuk mendapatkannya. Pemikiran serupa juga datang dari para pengusaha di Kamar Dagang dan Industri Kadin. Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua diharapkan mampu menggerakkan sektor real dengan revitalisasi kredit usaha rakyat. Khususnya di bidang mikro ya, bahwa ada revitalisasi daripada KUR, sehingga KUR yang stuck di angka 2 juta ini bisa berjalan kembali, dan kita dorong BRI yang selama ini melakukan KUR sampai 97% diberi mandat yang lebih besar dan diberi keleluasaan untuk menyalurkan. Selama ini pemerintah menghadapi kendala mendorong penyaluran kredit ke sektor real karena perbankan kurang agresif dalam menurunkan suku bunga pinjaman. Saat BI telah menurunkan suku bunga acuan BI rate sebanyak 300 basis poin menjadi 6,5% awal September lalu, perbankan baru menurunkan lending rate sebesar 100 basis poin. Tahun depan kecenderungan ini diperkirakan berbalik, karena BI diperkirakan menaikkan BI rate untuk meredam inflasi.
Secara otomatis saat BI rate dinaikkan, perbankan akan segera menaikkan suku bunga pinjamannya. Menurut Martin, solusi kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah mengharuskan bank-bank BUMN besar seperti BNI, Mandiri, dan BRI untuk menurunkan suku bunga pinjaman mereka. Konsekuensinya, pemerintah harus menerima penurunan laba dari bank-bank BUMN ini. Udah jelas punya bank-bank pemerintah itu kalau digabungkan asetnya dan kreditnya kan besar sekali itu ya. Nah ini adalah pemerintah juga harus lebih sensitif dan dengan mengatakan, bisa nggak dia mengatakan, oke, profitnya pertumbuhan profit jangan terlalu besar, tetapi kuasailah pasar dan turunkan suku bunga. Dan pemerintah bisa melakukan itu karena bank-bank pemerintah itu kan besar sekali kan, BNI, BRI, dan Bank Mandiri itu kalau digabungkan cukup besar itu. Tahun depan disebut sebagai momentum yang tepat bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit saat negara-negara maju masih sibuk memulihkan diri dari krisis ekonomi global. Untuk itu, kabinet mendatang diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sebagai motor perekonomian nasional. Adli Hakim, Edward AR, Metro TV. Khususnya dari fraksi PDIP aja. Ya, tim khusus tentunya dari seluruh fraksi-fraksi lain karena ini kan sudah masuk di DPR RI pada persidangan sebelumnya dan waktu itu karena hiruk-pikuk urusan politik kemudian ini tertutupi dan kami yakin pasti fraksi-fraksi lain termasuk fraksi Demokrat dan fraksi Partai Golkar akan mensupport ini karena ini mulai komunikasi. Ya ini hal yang harus diungkapkan supaya tidak menjadi tuduhan bagi siapapun. Sejauh ini sudah ada partai yang mau bergabung? Ya pasti akan segera diinikan karena ini kan menjadi hal yang belum terselesaikan dalam periode yang lalu untuk diselesaikan pada periode yang sekarang ini. Nah, tim khususnya ini nanti akan bikin hak angket? Ya pasti akan segera dimulai di komisi yang bertanggung jawab untuk persoalan ini. Gulung darah nih Pak Jan, kriminal nih. Oh ya, Di meja makan. ada rendang. Ya. Oke, sudah. Kak, kamera. Ya, Apa minumnya dikit amat? udah, nanti lagi. Pak, Sudah. Ya. Kamera ya. Ya, oke, kita sholat ya. dia makan. Cucu. Iya puasa saya. Iya kali iya. Ambil wudhu. Ya, kita makan. Saya sudah wudhu. Ya, oke. Ya pasang Wi. Imam. Makasih. Pasang. Kita harus lebih tingkatkan produktivitas BUMN kita. Apa yang sudah bagus sekarang kita pertahankan, yang belum optimal kita optimalkan, yang belum efisien kita tambah efisienkan gitu ya. Yang nanti kita harapkan BUMN ini lebih menopang perekonomian kita sebagai salah satu pelaku usaha yang besar ya dalam negara kita. Kemudian yang kedua juga kita harapkan BUMN ini juga bermanfaat langsung atau berkontribusi langsung untuk mengembangkan sektor kecil kalau ekonomi lemah. Saya berharap seperti itu ya.